Hai, aku Arwaldo Syukur, aku dari Sasing kelas A dan di sini aku ditemani sama Mas Martin. dan Mas Noval. Di sini aku akan melakukan sebuah wawancara tentang Cak Ocak di Madura. Oke, di sini aku ada list Cak Ocak di sini ya, nih dua. Dan coba nih kalian ini tahu satu. Ya. Coba kira-kira kalian tahu nggak? Dari Mas Fardin dulu deh. Gimana? Oke, ini kan cocok yang pertama itu ada anguan pote tolang etempeng pote mata. Kalau misalkan di bahasa Indonesianya lebih baik putih tulang daripada putih mata. Dimana kalau di Madura kan kita itu sangat menjunjung tinggi harga diri ya. Putih tulang ini diibaratkan ke mati, sama kalau misalkan putih mata itu menanggung malu. Jadi orang Madura itu lebih baik mati daripada menanggung malu gitu. Dimana prinsip ini melahirkan adanya tradisi tradisi carok gitu. Sampean tahu? Iya, cara ya. Itu. Terus 2 sama 3 ini saya kurang tahu ya. Kalau misalkan yang nomor 4 itu tak tahu todus, atau dalam bahasa Indonesianya tidak tahu malu. Ini lebih ke ungkapan mungkin ya sindiran lah. Mungkin ada orang yang melakukan suatu tindakan atau perkataan yang kurang pantas misalkan. Itu kita kayak nyindir gitu. Oh, tak tahu todus gitu. Ternyata itu tak tahu todus. Karena hal yang dilakukan atau diucapkan oleh orang tersebut itu kayak kurang pantas lah gitu. Terus yang kelima, autang PC majar PC, autang nyabe majar nyabe. Kalau misalkan bahasa Indonesia, hutang uang dibayar uang, hutang nyawa dibayar nyawa. Ini kalau sederhananya ya, kalau misalkan kamu melakukan kebaikan ke orang lain itu bakal melakukan kebaikan juga ke kamu. Tapi kalau misalkan sampean itu jahat ke orang lain, maka orang itu juga bisa jahat ke sampean. Jadi kayak lebih seperti itu. Jadi di konteksnya itu sama. Kalau misalkan kamu baik sama orang baik ke kamu. Kalau misalkan kamu jahat juga, ya orang bisa jahatin kamu juga. Yang keenam, saya ngakan nangka mekol lecengah, atau yang makan nangka mekul getahnya. Ini kak lebih gimana ya, kalau misalkan kita melakukan sesuatu, kita harus siap mempertanggungjawabkannya. Misalkan kamu tidur di kamarnya, terus kamu ngeberantakin kamarmu nih, jadi kamu itu harus siap beresin lagi gitu, kurang lebih seperti itu. Terus yang nomor 7 saya kurang tahu. Kalau yang nomor 8, cocok duri celan raja tertusuk duri di rantaya. Ini kak lebih misalkan kamu itu dipermalukan di banyak orang. Nah kalau misalkan kamu dipermalukan di banyak orang, nanti kan harga dirimu itu pasti kayak turun lah gitu. Yang harusnya biasanya kamu dihormati, tapi karena udah dipermalukan, jadi orang-orang itu kurang menghormati kamu lah akibat kejadian tersebut. Sekarang untuk Mas Nopal gimana nih? Kira-kira tahu nggak? Sini ada ya, di sini ada lompatnya kala dek kasufian lompat kiste Allah. Nah, ini kalau menurut pengertian saya itu kan secara bahasa Indonesia ini tertimbun harta kalah dengan kekayaan lupa pada Tuhannya. Itu bisa biasanya peribahasa yang dipakai untuk orang-orang yang dulunya itu miskin, tiba-tiba dia dapat harta jadi kaya, terus sifatnya itu berubah. Nah itu orang Madura punya paribesan. Nah itu bisa dipakai untuk menyindir lah. Nah untuk ini apa, ada ini juga ya mas, nomor 11, tak ada alas tak bede macam. Nah, tidak ada hutan yang tanpa macam. Nah itu menurut pengertian saya, dia itu tidak ada suatu tempat yang memang berbahaya itu tidak ada bahayanya. Contoh sederhananya tuh gini, misal nih kamu menjauhi minuman keras ya, tapi kamu datang ke diskotik. Nah diskotik itu kan udah pasti tempatnya minuman keras gitu mas sederhananya. Lalu ini juga ada la ala saya ketek ajaran seperti ditendang jaran tuh kuda ya bahasa Indonesia.
Ya kita tahu kalau diketek atau ditendang kuda itu kan sakit banget. Nah ini peribahasa yang dipakai untuk ungkapan rasa sakit banget, misal jatuh, sakit jeren. Tuh, ya. Terus ada ini juga, orang laki mati acarok, orang bini mati arimbi kan. Nah ini ada kan laki-laki mati berperang. Nah perang ini bisa diartikan, peribahasa perang ini sebagai laki-laki itu tanggung jawabnya itu mencari nafkah. Nah lalu perempuannya ini mati melahirkan. Nah melahirkan ini bisa diartikan sebagai bahwa perempuan itu tanggung jawabnya atau kesusahannya itu yang membesarkan anak. Lalu adanya apa ya, lokana kucing bisa ejei, lokana ate tadi tampilna kacepe ngerok dera. Bahasa Indonesia di sini kan ada bukan nanti bisa dijahit. Nah itu peribahasa yang kapan bisa kekecewaan. Jadi luka fisik, daging itu kan fisik ya, itu masih bisa disembuhkan dengan medis segala macam. Tapi kalau luka hati itu katanya tidak ada obatnya ya itu, kecuali yaitu dibalas setimpal pro darah. Di sini ada lalakona lakoni kenenganna kenengi, itu biasa dipakai oleh orang-orang Madura itu sebagai peribahasa yang diungkapkan kepada seseorang agar supaya orang itu nggak usah ikut campur urusan orang lain lah gitu. Jadi kamu ya kamu dah, aku ya aku, nggak usah ikut campur urusan orang lain gitu. Lalu tunjuk pasiepa ucap pak ini sebuah peribahasa atau paribasan Madura yang biasa dipakai oleh orang Madura itu, misal ada anak muda yang dia tuh lagi marah, nah itu bisa dipakai untuk memperingati lah, supaya dia tuh lebih mengutamakan musyawarah, mengutamakan omong baik-baik daripada bertindak kasar gitu mas. Ya ini sih, apalagi ya, ya udah mas, Dan apa dari kayak makna-makna ini ya, kira-kira menurut kalian nih ngaruh nggak di apa kayak tradisinya atau mungkin cara hidupnya, karakteristiknya orang Madura ini ngaruh nggak kira-kira? Dari Mas Fardin dulu deh. Kalau menurut saya sih ngaruh ya, karena dari ocak-ocak tersebut dari ocak-ocakan tersebut juga ada maknanya lah di setiap ocak-ocakan itu, dimana hal itu bisa kita pakai buat kita ingat. Kalau misalkan ada yang tadi misalkan ocak-ocak yang bilang tak totodus atau tidak ada malu, misalkan untuk buat sindiran lah sama orang-orang yang melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang kurang pantas lah untuk diucapkan, itu juga berpengaruh lah supaya orang-orang itu atau anak-anak muda zaman sekarang itu bisa tahu gimana itu etika sama sopan santun. Mas Nopal nih gimana opininya? Kira-kira menggambarkan gitu. tentang apa itu mas? Ya apa makna-makna dari apa namanya cawca ini tadi, kira-kira gambarin nggak orang Madura tuh gimana? Oh ya, sangat menggambarkan. Oca-oca atau peribahasa tadi itu lahir daripada budaya masyarakat Madura. Adanya paribasan atau peribahasa tadi itu ya lahir dari kebudayaan masyarakat Madura, kegiatan sehari-harinya bagaimana sehingga akhirnya muncullah peribahasa itu. Itu pasti. Misal contoh tadi ada ya, saya dengar dari Mas Martin, apa itu anguan pote bolang dibanding pote matang. Itu berarti itu kan sudah menggambarkan bahwa sifat orang Madura itu ya lebih baik dia tuh mati kan daripada harus hidup menanggung malu. Itu kan udah benar-benar menggambarkan karakteristik atau sifat daripada orang Madura. Itu pasti berkaitan erat dengan budaya. Ya gitu sih kaitannya. Ya udah gitu aja, cukup sekian. Terima kasih ya Mas Fardin sama Ya, Mas Nopal. sama-sama, Mas. Dan cukup sekian video interview kali ini. Hope you enjoy and I'll see you next time. Bye bye.